Gue udah pakai Poco F7 ini beberapa hari dan gue pengen share 20 hal yang gue rasain selama pakai HP ini. Di bagian pertama pastinya unboxing dulu. Di bagian dalam seperti biasa kita dapat manual book, dapat casing, dapat kepala charger 90 watt dan dapat kabelnya juga. Lanjut, dari segi harga, ini tuh cuma ada satu varian guys. Variannya itu yang storage-nya 512GB dan RAM-nya 12GB, which is itu gede banget menurut gue. Kalau buat harganya gue lihat di Tokopedia ini resmi di 5.799.000. Saingannya paling di range kayak gini tuh kayak Samsung A55 sama Xiaomi 14T. Tapi secara segmentasi si Poco ini tuh memang bold banget di gaming. Lanjut, dari segi bobot. Pertama kali gue pegang iPhone ini berat banget pak. Mungkin karena kebiasaan gue pakai iPhone 15 ya. Ya memang itu rada enteng sih. Ini tuh nembus 215 apa 16 gram. Jauh banget bedanya. Responsif, banget. Karena memang dari segi speknya sangat dahsyat. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari Antutunya, ini gua tes langsung. Di gua tuh dapat 1.600.000. Tapi di beberapa handphone gue ngelihat ada yang 1,8 nih. Ditambah juga refresh rate-nya mereka kan udah 120Hz ya. Jadi sangat mumpuni. Lanjut buat main game. Nih gue akan langsung tes aja beberapa game. Oke, buat tes performance-nya pertama kita akan coba main game ini dulu ya, main Honor of Kings. Grafiknya gue coba bikin max. So far di sini gue udah main 12 menitan dan gue merasa secara suhu aman banget ya, nggak panas sama sekali, paling anget-anget dikit aja. Lanjut di sini gue main Karak Street ya. Ya kalau kayak gini sih ini lancar banget ya. Cuman nih grafiknya masih jelek nih. Ntar kita harus coba ganti grafik yang ke paling tinggi, dia kuat apa enggak. Sekarang kita polin semua, boom. Oh ada patah-patah ya. Ternyata masih belum sekuat itu, gila main Karak Street. Ya masih belum kuat ternyata ya handphone ini. Cukup kaget gue pikir cukup oke. Kita turunin grafiknya nih ya, jadi 55, 56 lah ya turunin. Oke lah, ini jauh lebih better lah ini. Masih belum bisa ratakan berarti ya. Oke, di sini gue akan coba main Genshin Impact. High-nya aja tuh default bro. Oke, jadi gue bakal coba pindahin langsung ke highest aja. FPS-nya juga gue bikin langsung 60. Lancar pak. Smooth banget juga ya karena 60 fps. Gue pengen coba untuk main tanpa menggunakan wifi sama sekali ya. Jadi biar pakai mobile data. Di bagian ini kan mainnya gue belum terlalu lama ya, tapi di bagian belakang udah lumayan hangat. Cuman yang rada aneh tuh di bagian samping sini nih. Ini lumayan mengganggu ya waktu gue pegang ya. Oh, nembus 41, gila kan? Ini gue udah main selama setengah jam ya. Secara suhu sih bener-bener gak nyaman ya. Apalagi kalau misalnya kita nggak pakein case sama sekali. Di bagian kanan sini tuh nggak enak. Terus tadi yang gue sempat mention juga di bagian samping ini berasa panas gitu. Bukan di bagian ini nggak panas, cuman lebih anget aja daripada yang di bagian kiri gue. Lanjut, dari segi iklan pasti ya, karena keluarga Poco maksudnya. Karena ini keluarga Xiaomi, jadinya menurut gue iklannya sangat mengganggu. Terlepas memang bisa lah ya diakal-akalin gimana cara settingan iklannya hilang. Nih gue udah belajar nih gimana caranya biar settingannya itu nggak ada iklan. Yang pertama katanya di aplikasi Teams, My Account. Nah itu kita klik setting yang di pojok kanan atas ini. Nah, habis kita buka settingan ya, ini kita matiin show ads ini, nggak penting. Kita lanjut, kita ke setting, fingerprint, otorisasi, MSI-nya disuruh matiin guys. Sama, get apps juga optional katanya, cuman ya udah gue ikutin juga, matiin juga. Oh, sekarang masih di fingerprint gitu-gitu, cuman sekarang pilihnya privacy. Nah, ke paling bawah, terus di sini ada add service. Nah, ini juga kita matiin nih. Udah matiin. Lanjut sekarang musik. Oke, musik. Kita disuruh ke sini, habis itu ke setting, advance setting, show ads matiin. Nah, dan terakhir yang paling mengganggu ini juga, ini video ke sini. Nah, kita ke settingannya, habis itu, nah, personalized recommendation, nah ini matiin. Yes, dengan ini semua settingan udah gue matiin. Ternyata yang gue cukup kecewa, hasil gue setting ads segala macam nggak bersih 100%. Masih ada iklan-iklan game kayak gini. Gue nggak ngerti harus diapain lagi. Lanjut dari segi icon, ya sebenarnya ini selera aja ya. Tapi gue pribadi
gue nggak terlalu suka mungkin icon yang bulat. Gue lebih memilih icon yang rounded atau model-model Samsung tuh. Gue demen. Di beberapa UI itu kan bisa diganti. Cuman memang untuk di Poco ini tuh memang tidak bisa diganti ya. Tapi ini ada yang menarik menurut gue dari segi widgetnya. Dan gue nggak ngerti ya apa urusannya Poco F7 ini dengan kucing. Karena banyak sekali gue menemukan widget-widget kucing di sini. Ya kalau misalnya kita lihat clock ya, buat clock aja utama nih clock yang biasa ada kucingnya. Ya kan, terus ada model-model yang kecilnya juga ada kucingnya. Dan bahkan yang gue juga heran, ada kayak semacam pet gitu, widget yang cuman isinya kucing doang. Jadi dia kalau malam bisa tidur, tapi kalau pagi atau siang dia udah bangun. Nah, ini kalau udah bangun kayak gini kita bisa gangguin. Kita tinggal klik-klik gitu. Nah, dia bisa nanti dia main bola lah, nanti dia bisa ngulet lah dan segala macam. Lanjut ya, dari segi haptics gue ngerasa bagus. Hapticsnya enak. Buat gue intinya waktu dipencet itu nggak ada feels kayak keganggu dengan haptics tersebut, tapi justru membuat sensasinya tuh lebih enak aja gitu, lebih ya nggak tahu, lebih asik aja kali ya. Lanjut dari speakernya, love it, gue suka banget. Ini udah pasti udah stereo, seneng gitu ya dengan apa ya, karakter tone-nya kali mungkin. Memang nggak sengebas yang gimana banget, tapi feel bass itu masih berasa, detailnya dapet. Terus kayak lantang gitu dari segi suara. Buat nonton pakai handphone ini ya, sosmed atau nonton Netflix, nonton YouTube lama-lama, gue betah. Yang bikin gue gak betah ya karena berat aja sih sebenarnya. Untuk recorder ya, gue cukup kaget gitu ya waktu cobain lagi ada khotbah gitu gue record. Dan ada transkripnya secara otomatis. Ya entah gue yang norak atau apa, tapi ini pertama kali gue cobain fitur ini. Jadi waktu gue pencet langsung ada transkripnya. Dan yang gue senang karena ini bisa bahasa Indonesia, nggak cuma bahasa Inggris doang. Lanjut dari segi fingerprint, gue senang karena ini cepet, walaupun memang belum ultrasonic sih ya. Fingerprint ini juga kita bisa ganti-ganti secara simbolnya, secara animasinya, walaupun nggak terlalu penting, tapi ya gue pengen kasih tau aja gitu. Nah selama gue cobain fingerprintnya nggak ada yang mandak-mandak, maksudnya nggak ada yang kayak gue harus nge-tap 2 kali dan segala macam, jarang banget. Fitur notes-nya juga gue senang di handphone ini, entah ya. Gue belum pernah membandingkan ke semua notes sih, tapi nggak tahu ya, buat gue ini cukup menarik aja. Yang pertama pastinya udah ada AI notes, yaitu sebenarnya yang sekarang sana juga udah banyak AI notes, ada summarize dan segala macam. Nah, ada satu yang namanya proofreading ya. Ini buat lu yang suka typo atau mungkin grammar yang suka salah kalau bahasa Inggris dan segala macam, dia bisa benerin coy. Dan nanti bisa coret-coret, dikasih tahu apa yang salah, dikasih tahu apa yang bener. Keren loh ini. Terus dari segi beberapa fitur-fitur normalnya bukan AI, kita bisa stabiloin, bisa kasih headingnya ada 3 ukuran, terus bisa kayak dikasih tanda kayak quotes gitu, terus juga bisa dikasih garis panjang. Ya menurut gue untuk yang suka nulis notes itu sih harusnya sangat amat berguna. Oke, gue mau bahas sedikit dari segi desain ya. Gue pribadi seneng banget ya dengan desain ini. Walaupun memang sebenarnya gaming dan gue bukan anak gaming, tapi yang gue kurang suka dari back covernya ini tuh yang gampang banget kena si jari. Jadi kalau misalnya nggak pakein case, ya udah bye-bye gitu. Oke, kita masuk dari segi kameranya deh. Oke, pendapat gue secara overall kameranya jelek banget. Enggak, pasti karena udah di harga segini. Kalau jelek banget sih bakal dihujat sih. Tapi kalau dibilang bagus banget, banyak yang lebih bagus. Apalagi untuk di range harga segini. Ya gue udah foto-foto juga. AI-nya juga oke lah. Walaupun memang nggak yang kadang-kadang di beberapa titik nggak yang sangat bantu itu. Tapi menurut gue cukup aja lah gitu. Dari segi ini ya, QR, entah kenapa berasa lama gitu untuk oke-nya gitu. Walaupun secara cahaya menurut gue nggak yang gelap-gelap amat juga gitu kan. Entah ya kalian juga ngalamin itu atau enggak. Dari segi video tapi menurut gue ya udah cukup oke, walaupun ada beberapa hal yang gue mau bahas juga nih. Videonya ini bisa sampai 4K 60 fps which is good. Handphone ini tuh punya fitur yang namanya steady shot. Cuman sayang ya si steady shot ini tuh nggak bisa buat video selfie. Cuma buat video utamanya doang. Nih gue akan cobain ya. Kalian bisa bandingin perbedaannya pakai dan tidak pakai. Oke, ini kondisinya gue belum pakai sama sekali ya. Gue ngerasa kenapa kayak rada nge-lag, kayak rada patah-patah gitu ya. I don't know. Nah, kalau ini gue nyalain steady shotnya, dan kondisinya itu bakal lebih ke zoom ya. Cukup lumayan juga ke zoomnya. Oke. Ceritanya sih lebih smooth, tapi menurut gue nggak pakai steady shot pun udah oke-oke aja kok. Udah cukup bagus sebenarnya. Tapi yang gue cukup jengkel ya itu, karena dari apa ya, nge-lag-nya tadi sih nggak nyaman sekali pakainya. Nah, ada yang anehnya di sini adalah waktu gua klik record di video pertama kali, itu munculnya itu tuh cuma 1 kali zoom doang tuh. Buat kita ngezoomnya itu harus di slide gitu loh. Nah, tapi waktu gua coba matiin dan nyalain lagi pakai lensa
white-nya mereka yang 0,6 ya. Waktu gue pencet record, itu baru muncul tuh 0,6 kali, 1 kali, sama 2 kali. Jadi baru bisa di-switch kameranya dengan lebih gampang gitu. Entah itu bug atau apa. Semoga di updatean berikutnya ini udah bisa dibenerin sih. Oke, lanjut dari segi baterai ya. Karena dari tadi kan gue sempat bilang ya, ini handphone berat dan segala macam, memang bukan karena nggak ada alasan, tapi alasannya karena baterainya juga gede, 6500 mAh pak. Awet apa enggak? 1 harian pakai ya. Kalau gue belum pakai hardcore, memang gue baru coba pakai daily. 24 jam bisa lah kepake. Walaupun SOT-nya tuh gue kadang-kadang di Xiaomi ini tuh rada bingung bacanya, karena dia tuh lebih ngebacanya kan aktifnya ya. Gitu. Mungkin kalian bisa ajarin gue gimana cara ngelihat si SOT di sini. Dari segi charging itu kenceng dan cepet banget, nggak usah ditanya. Cuman memang waktu pertama kali gue cobain pakai Antutu, lama banget. Masa dari 20% ke 100% tuh 1 jaman lebih gitu ya. Nah tapi waktu itu gue coba lagi pakai settingan yang fast charge gitu ya. Pokoknya yang cepet lah gitu. Walaupun memang itu bisa nimbulin HP-nya tuh lebih panas. Dari 12% ke 100% tuh cuma 30 menitan. Cepet banget sih. Ini kondisinya baru banget ngecas dan kita bakal tes sekitar berapa derajat nih? Ya sekitar di 37, 38. Terakhir soal update. Handphone ini sangat oke banget kalau misalnya kalian mau pakai buat jangka panjang. Kenapa? Gue cari informasi ya, update-annya dapat berapa. Dari yang gue baca, tapi gue nggak tahu ya di Indonesia tuh berlakunya sama apa enggak gitu. Buat Android itu update sampai 4 tahun ke depan. Dan security patch-nya 6 tahun. Ya, jadi kalau lu cari handphone gaming dan bisa buat jangka panjang, ini bisa jadi pilihan. Tapi itu tadi ya, beberapa downside-nya juga gue udah sempat bahas. Soal iklan pastinya kalian perlu paham. Soal beratnya juga kalian juga perlu maklumkan. Dan buat kamera, gue sangat tidak sarankan beli HP ini. Karena bukannya jelek banget, tapi banyak yang lebih bagus. Kalau misalnya kalian suka sama konsep video ini atau ada beberapa hal yang gue belum bahas dan kalian mau bahas, boleh tulis di kolom komen. Jangan lupa juga, boleh tolong banget di like ya, untuk membantu support aja. Di share ya, mungkin teman-teman kalian ada yang mau beli Poco F7 buat jadi bahan pertimbangan aja video ini. Dan di subscribe buat ditunggu video-video berikutnya. See you on the next video, bye.